Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Ridwan. Dan saya Nahda Zakiyah Kolbi. Dan juga saya Karisma Aulia. Kami akan mengajar kalian mengenai materi trigonometri tentang perbandingan, ukuran sudut, dan persamaan trigonometri. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Aulia. Saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antar sudut terhadap sisi. Dasarnya menggunakan bangun datar segitiga. Hal ini karena arti dari kata trigonometri sendiri yang dalam bahasa Yunani yang berarti ukuran-ukuran dalam sudut tiga atau segitiga. Trigonometri ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Kemudian, digunakan dalam mencari ketinggian menara dan pegunungan. Juga digunakan dalam oseanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut dan untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Nah, itu adalah trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita pertama akan masuk ke ukuran sudut. Sekarang kita belajar dulu ukuran derajat. Besar sudut dalam satu putaran adalah 360 derajat. Berarti 1 derajat itu 1/360 putaran. Nah, ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat adalah satuan menit dan detik. Kalau menit petiknya adalah 1, kalau detik petiknya ada 2. Nah, kalau seperti ini berarti 1/360 putaran. Karena dia hanya 1 derajat. Nih, sudutnya kecil. Selanjutnya ini adalah 1/4 putaran. Karena dia 90 derajat. 90 derajat itu adalah 1/4 dari 360. Ini 1 putaran, kemudian ini setengah putaran. 1/2 putaran, karena ini hanya setengahnya. Nah, kita lanjut ke hubungan ukuran sudut, menit, detik, dan derajat. 1 derajat adalah 60 menit, 1 menit adalah 60 detik, 1 derajat adalah 360 detik. Lanjut lagi ke ukuran radian. Ukuran radian adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Jadi, panjang busurnya sama dengan jari-jari itu adalah radian. Ini panjang busur. B ke A itu namanya panjang busur. Nah, jadi kita lihat mana nih panjang busur yang sama panjangnya dengan jari-jari. Kira-kira dia membentuk sudut berapa? Nah, ini sudutnya adalah 57,3 derajat. Jadi, 1 radian adalah 57,3 derajat. Karena sudut yang bisa terbentuk dengan panjang busurnya sama dengan panjang jari-jari adalah 57,3 derajat. Selanjutnya, hubungan derajat dengan radian. Nah, ini dapat disimpulkan dalam beberapa rumus. Ini adalah rumus-rumusnya. Tapi kita lanjut ke contoh soalnya. Nomor 1. 1/2 pi radian sama dengan titik-titik-titik derajat. Kita cari radian ke derajat. Mana yang radian ke derajat? Ternyata memakai rumus yang ini. Loh, kok ini radian ke putaran bukan radian ke derajat? Kan setengah putaran tuh 180 derajat. Berarti ini sama aja ini. Kita tulis dulu yang ini. Rumusnya 1 V radian sama dengan
setengah putaran berapa derajat? 180 derajat. Maka jika setengah V radian, berarti setengahnya jadi 180 derajat berarti kan. Maka 1/2 V radian adalah 90 derajat. Ini jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2. 0,65 radian sama dengan titik-titik derajat. Nah, pakai soal yang ini. Ini kan 0,65 radian sama dengan titik-titik derajat. Berarti tinggal dikaliin aja. Berarti 0,65 radian sama dengan 0,65 dikali 57,3. Hasilnya adalah 37,245 derajat. Jawabannya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Asep Ridwan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Apa sih perbandingan trigonometri itu? Oke, perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga siku-siku tersebut. Tuh, teman-teman. Oke, dalam perbandingan trigonometri ini itu ada yang dinamakan sin. Apa sih itu sin? Sin itu adalah perbandingan antara sisi depan per sisi miring. Lalu ada juga yang dinamakan dengan cos. Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping per sisi miring. Lalu ada juga yang dinamakan dengan tan. Tan itu adalah perbandingan antara sisi depan per sisi samping. Nah, oke. Sekarang coba kita tinjau dari segitiga yang ada di sini. Bila ditanyakan sin theta berarti yang ini ya, sin theta sama dengan depan per miring. Kita lihat, depan sudut theta ini berarti adalah Y. Dan miringnya, sisi miringnya berarti R. Oke? Berarti sin theta adalah Y per R. Nah, sekarang kalau ditanyakan cos theta berarti sama dengan samping per miring. Sampingnya, samping sudut theta ini adalah X. Oke? Berarti cos theta itu adalah X per miringnya R. Berarti X per R. Nah, sekarang kalau ditanyakan lagi tan theta itu sama dengan depan per samping. Depan sudut theta yaitu Y, berarti Y per sampingnya X, berarti Y per X. Nah, sekarang coba kita gunakan sudut yang lain, yaitu sudut alfa. Jika ditanyakannya yaitu sin alfa, berarti sudut depannya adalah yang ini, yang X. Berarti X per miringnya yang mana? Ya, tetap R miringnya. X per R. Kalau ditanyakan cos alfa, berarti samping per miring. Samping sudut alfa adalah Y.
miringnya R, berarti Y per R. Kalau ditanyakan tan alfa, berarti sama dengan depan per samping. Depannya sudut alfa itu X, dan sampingnya sudut alfa yaitu Y, berarti X per Y. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu ada juga yang dinamakan dengan kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan itu, atau kita bisa singkat CSC ya, CSC. Kosekan itu adalah sama dengan kebalikan dari sin, jadi 1 per sin. Atau kita bisa tulis juga sama dengan, kan sin itu adalah depan per miring, berarti kebalikan dari sin adalah miring per depan gitu. Per depan. Lalu ada juga yang disebut dengan sekan, atau kita singkat saja menjadi SEC. Sekan ini adalah kebalikan dari cos, atau 1 per cos. Kita lihat cos itu adalah samping per miring, berarti kebalikan dari cos adalah miring per samping. Lalu yang selanjutnya ada juga kotangen, atau kita singkat menjadi COT. Kotangen ini adalah kebalikan dari tangen, 1 per tangen, atau sama dengan samping per depan. Nah, gini teman-teman. Oke, langsung lanjut ke contoh soal. Nah, jika ada segitiga siku-siku di mana sisi-sisinya yaitu sisi samping ukurannya 3 cm, sisi depan ukurannya 4 cm, dan sisi miring ukurannya 5 cm. Oke, jika ditanyakan sin dari theta, yaitu depan per miring, atau bisa kita sebut sin demi. Depannya mana nih? 4, berarti 4 per miringnya 5, 4 per 5 gitu. Mudah kan? Oke, jika ditanyakannya cos theta, berarti samping per miring, atau kita bisa singkat kosami. Sampingnya, samping theta 3, miringnya 5, berarti 3 per 5. Nah, jika ditanyakan lagi tan theta, sama dengan, tan itu kan adalah depan per samping, atau bisa disingkat tan desa, depan per samping. Depan dari sudut theta adalah 4, berarti 4 per sampingnya 3, 4 per 3. Nah, gitu teman-teman. Kalau yang ditanyakan adalah sin alfa. Sin alfa. Sin itu kan sin demi, depan per miring. Depan sudut alfa adalah 3, miringnya yaitu 5, berarti 3 per 5. Kalau cos alfa, berarti cos itu kan samping per miring, sampingnya 4, berarti 4 per 5. Nah, kalau tan alfa, berarti sama dengan depan per samping, depannya 3, depan alfa 3 kan, tuh depan 3, sampingnya 4, berarti 3 per 4. Sangat mudah sekali teman-teman perbandingan trigonometri jika kita memahami tentang sin cos tan gitu. Oke, lanjut. Di SMP kita sudah pernah belajar tentang teorema Pitagoras, di mana di teorema Pitagoras itu disebutkan jika sisi miring
itu sama dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Nah, ini. Sekarang pada soal ini diketahui sisi sampingnya 6, sisi depannya 8. Nah, kita harus mencari sisi miring. Berarti kita dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa cari sisi miring. X sama dengan akar dari sisi depan 8 kuadrat ditambah sisi miring 6 kuadrat. Berarti X sama dengan akar dari 8 kuadrat berarti 64 ditambah 6 kuadrat berarti 36, atau sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10. Kita sudah ketahui X-nya 10. Sekarang jika ditanyakan kosekan dari sudut theta, berarti sama dengan kosekan itu adalah sudah dijelaskan tadi kebalikan dari sin atau 1/sin theta, atau sama dengan miring per depan. Miringnya berapa? Miringnya X, X-nya 10. Berarti 10 per depannya, depan sudut theta 8, berarti 10 per 8. Nah, gini teman-teman. Oke, lanjut lagi contoh soal berikutnya. Jika diketahui sin alfa sama dengan 6/10, ditanyakan berapa cos alfa? Tanda tanya. Jawab. Kita tahu bahwa sin itu adalah depan per min. Berarti kita tahu depan sudut alfanya 6. Berarti di sini tuh 6. Per miring sudut alfa ini berarti 10. Berarti kita sekarang mencari ini X. Berapa X? Dengan menggunakan teorema Pythagoras yang tadi kita bisa tahu X itu sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, atau sama dengan akar 100 dikurangi 36, atau sama dengan akar 64 sama dengan 8 gitu kan. X sama dengan 8. Sekarang jika sudah diketahui semuanya, maka selanjutnya kita bisa mencari nilai cos. Cos dari alfa itu sama dengan samping per miring per miring, atau sama dengan samping dari alfa berarti X. X-nya 8 berarti 8 per miringnya 10 berarti 8 per 10. Oke. Sangat mudah sekali teman-teman. Sekali lagi, semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Mungkin untuk perbandingan trigonometri cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Nah, selanjutnya perbandingan trigonometri sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa kalkulator. Contohnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kita bisa lihat di sini ada segitiga sama kaki. Sisi yang sama yaitu yang ini
dan yang ini. Panjangnya 1 dan 1. Kemudian, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka ini adalah sisi miringnya. Kita cari dulu berapa sisi miringnya. Ternyata hasilnya adalah akar 2, yaitu dengan cara akar 1 kuadrat ditambah akar 1 kuadrat, jadi hasilnya akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari sin, cos, dan tan dari segitiga ini. Sin itu rumusnya demi, depan per miring. Kita bisa melihat ada sudut 45 derajat. Di sini ada 2 sudut 45 derajat. Tapi boleh pakai yang ini atau yang ini. Tapi saya coba pakai yang ini. Kita lihat depannya mana? Depannya adalah 1. Kemudian miringnya berapa? Akar 2. Jadi, sin 45 derajat adalah 1 per akar 2. Karena akar itu tidak boleh di bawah, maka kita rasionalkan penyebutnya supaya tidak menjadi akar, yaitu dengan cara dikali akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2 sama dengan 1 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, hasilnya yaitu akar 4, yaitu 2. Jadi sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2. Kemudian lanjut cos 45 derajat. Cos di sini yaitu sami, samping per miring. Sampingnya adalah 1, miringnya adalah akar 2, maka sama seperti yang di atas, hasilnya 1 per akar 2. Lalu kita rasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2, seperti yang di atas. Kemudian tan 45 derajat. Tan di sini rumusnya yaitu depan per samping. Depannya 1, sampingnya 1, maka 1 per 1, hasilnya adalah 1. Maka sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2, cos 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2, dan tan 45 derajat adalah 1. Selanjutnya, kita bisa lihat ada segitiga, tapi ini adalah segitiga sama sisi, dengan panjangnya adalah 2. Jika sama sisi, maka sudutnya sama, semuanya 60 derajat. Kita coba belah segitiganya menjadi 2, kita tarik garis, tek, dan di sini menjadi 30 derajat, dan ini pun 30 derajat. Nah, salah satu segitiga ini saya gambarkan di samping, di sini menjadi 1, karena terbagi menjadi 2, di sini 1, di sini 1 panjangnya. Jadi sisi miring tetap 2, alasnya 1, dan sekarang kita cari tingginya. Mencari tinggi yaitu dengan cara Pitagoras. Nah, segitiga yang di atas tadi kita jumlahkan karena mencari sisi miring, tapi yang ini kita kurang, yaitu caranya dengan akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 3. Maka tingginya adalah akar 3. Nah, sekarang kita lihat dulu sudut 30 derajat. Nah, kita cari sin cos tannya. Sin 30 derajat adalah depan per miring. Di sini kita bisa lihat depannya adalah 1 dan miringnya adalah 2. Maka sin 30 derajat adalah 1 per 2. Lanjut, cos 30 derajat yaitu samping per miring. Sampingnya adalah akar 3 per miringnya 2. Jadi jawabannya akar 3 per 2 atau 1 per 2 akar 3. Lanjut dengan tan 30 derajat yaitu depan per samping. Depannya berapa? 1, sampingnya adalah akar 3. Jadi hasilnya 1 per akar 3. Tapi kita rasionalkan dengan dikali akar 3 per akar 3 menjadi 1 per 3 akar 3. Nah, kita lanjut ke yang 60 derajat. Sin 60 derajat sekarang kita perhatikan sudut yang ke-60 ini. Nah, di depan dari sudut 60 derajat di sini adalah akar 3. Depannya akar 3. Sampingnya 1. Miringnya 2. Sin 60 derajat adalah depan per miring.
depannya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 1/2 akar 3. Kemudian cos 60 derajat. Cos ini adalah samping per miring. Sampingnya adalah 1, miringnya ada 2. Maka cos 60 derajat adalah 1/2. Lanjut tan 60. Tan ini adalah depan per samping. Depannya akar 3, sampingnya 1. Maka tan 60 derajat adalah akar 3 dibagi 1 sama dengan akar itu sendiri, akar 3. Selanjutnya, tinggal kita isi nih kolom-kolomnya. Ada trik untuk menghafalnya. Ini kan sudutnya 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kalau sin dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau cos dimulai dari 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ini belum selesai. Kemudian kita jumlahkan, kita kalikan sin 0, 1/2 akar 0. Akar 0 itu kan 0. 1/2 dikali 0, 0. Berarti sin 0 adalah 0. Kemudian sin 30 adalah 1/2 akar 1. 1/2 dikali akar 1, 1. Berarti hasilnya 1/2. Maka sin 30 adalah 1/2. Lanjut, sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Ini tetap. Kemudian sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Ini tetap karena tidak bisa dijumlahkan lagi. Kemudian sin 90 derajat adalah 1/2 akar 4. Nah, akar 4 ini bisa dirubah menjadi 2. Maka 2/2 adalah 1. Maka sin 90 derajat adalah 1. Kemudian cos 0. Cos 0 di sini adalah 1/2 akar 4. Nah, akar 4 ini adalah 2. Maka 1 kali 2, 2. 2/2. 2/2 adalah 1. Maka cos 0 adalah 1. Kemudian cos 30 adalah 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 tetap. Lanjut ke cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Ini tetap. Kemudian cos 60 derajat adalah 1/2 akar 1. Nah, ini sama aja kayak 1/2 dikali 1. Maka cos 60 derajat adalah 1. 1/2. Lanjut ke cos 90. Cos 90 adalah 1/2 akar 0. Maka 1/2 dikali 0, hasilnya 0. Maka cos 90 adalah 0. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, di sini ada grafik kartesius. Kemudian ini kalau satu putaran adalah 360 derajat. Ini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan terakhir kuadran 4. Kuadran 1 antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir kuadran keempat 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Berarti sinnya positif, cosnya positif, tannya positif, sekan, kosekan, kotangan semuanya bernilai positif. Lanjut ke kuadran kedua. Yang bernilai positif itu hanyalah sin. Selebihnya dari itu adalah negatif. Dan yang kuadran yang ketiga yang bernilai positif adalah tan. Selainnya adalah negatif. Dan yang terakhir kuadran keempat ini yang bernilai positif hanyalah cos. Yang lainnya adalah negatif. Oke. Untuk lebih mudah dihafal, ini ada trik hafalannya. Yaitu semua sindikat tangannya kosong. Semua di sini untuk kuadran pertama, bahwa kuadran pertama yang bernilai positif adalah semua. Lanjut ke sindikat. Sindikat ini untuk kuadran yang pertama bahwa sin adalah positif. Sindikat.
Yang ketiga adalah tangannya. Tangannya untuk kuadran ketiga karena tangannya tan. Tan di sini bernilai positif. Dan yang terakhir kosong, kos untuk kuadran keempat, bahwa kos di sini adalah bernilai positif. Lanjut ke sudut berelasi. Sudut berelasi ini kita mau mencari sin cos tan untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 2, 3, dan 4. Karena kuadran 1 sudah saya bahas sebelumnya, kita sekarang mencari di kuadran 2, 3, dan 4. Kita lihat di sini ada sebuah gambar untuk mencari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita lihat di sini ada sin alfa. Di kuadran 1 untuk mencari sin alfa adalah cos 90 dikurangi alfa. Dan di kuadran 2 adalah sin 180 dikurangi alfa. Dan di kuadran 3 adalah negatif sin 180 ditambah alfa. Kenapa negatif? Soalnya pada kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan. Kemudian di kuadran 4 pun adalah negatif sin 360 dikurangi alfa karena yang bernilai positif adalah cos. Lanjut ke cos alfa. Di kuadran 1 adalah sin 90 dikurangi alfa. Kemudian di kuadran 2 adalah negatif cos 180 dikurangi alfa. Kenapa negatif? Karena di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Lanjut ke kuadran yang ketiga. Kuadran 3 di sini adalah negatif cos 180 ditambah alfa karena yang berada di kuadran 3 di sini yang bernilai positif adalah tan. Kemudian di kuadran 4 cos 360 dikurangi alfa. Lanjut, tan alfa di kuadran 1 adalah kotan 90 dikurangi alfa. Di kuadran 2 negatif tan 180 dikurangi alfa. Kenapa negatif? Karena di kuadran 2 adalah yang bernilai positif adalah sin. Kemudian di kuadran ketiga tan 180 ditambah alfa. Benar, yang bernilai positif adalah tan. Dan yang keempat, di kuadran keempat negatif tan 360 dikurangi alfa. Nah, di sini ada di kuadran 1 untuk mencari sin konstan tuh ada cos 90 dikurangi alfa, sin 90 dikurangi alfa, kotan 90 dikurangi alfa. Ini tuh sama aja, pokoknya di kuadran 1 itu pasti semuanya bernilai positif, nggak ada yang negatif. Kemudian untuk mencari kosek, sekan, kotan, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sebenarnya ada trik supaya lebih mudah mengejarkan tanpa harus menghafal. Nah, triknya adalah kalian harus memiliki patokan bahwa patokannya berada pada sumbu X atau horizontal. Nah, ini nih horizontal atau sumbu X. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu cos 120 derajat adalah, nah, cos 120 derajat ini berada di kuadran ke-2 antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, yang horizontal di sini apakah 90 atau 180 derajat? Tentunya adalah 180 derajat. Jadi, kita gunakan patokannya yaitu 180 derajat. Berarti cos 180 dikurangi 60 adalah cos 120. Maka cos pakai terakhirnya saja yaitu cos 60. Jadi cos 60 derajat karena dia di kuadran 2 dan di kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sin, berarti cosnya ini bernilai negatif. Selanjutnya cos 60 itu adalah setengah atau 1/2. Maka hasilnya menjadi negatif 1/2. Maka cos 120 derajat adalah negatif 1/2. Dan inilah. Oke, selanjutnya kita masuk ke jumlah dan selisih dua sudut. Nah, rumus penjumlahan dan pengurangan fungsi trigonometri sinus dan kosinus dan tangan juga merupakan rumus yang mengubah bentuk jumlah atau selisih dua fungsi sinus serta kosinus menjadi perkalian fungsi trigonometri. Nah, pada pembahasan ini diperoleh juga cara mengubah bentuk perkalian menjadi jumlah atau selisih fungsi trigonometri.
bisa kita perhatikan di sini ada kumpulan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang sinus dulu. Sin dalam kurung A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Jadi kalau misalkan kita mau nyari sin A ditambah B, berarti sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, gitu juga dengan kebalikannya kalau misalkan mau nyari selisihnya. Berarti sin A dikurangi B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Gitu ya seterusnya. Bisa kita baca di sini yang nomor 2 yaitu cos A plus minus B sama dengan cos A cos B plus minus sin A sin B. Nah, kalau di sini berarti kebalikannya ya. Kalau kita misalkan nyari cos A plus B berarti sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B. Dan kalau misalkan kita mau nyari cos A sin B berarti sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, untuk yang 3, tangen A plus minus B sama dengan tan A plus minus tan B dibagi 1 plus minus tan A tan B. Bisa kita lihat di sini. Berarti kalau misalkan kita mau nyari tan A plus B berarti sama dengan tan A ditambah tan B per atau dibagi 1 dikurangi tan A tan B. Begitu juga kalau misalkan kita mau nyari tan A dikurangi B sama dengan tan A dikurangi tan B dibagi atau per 1 ditambah tan A dikali tan B gitu ya. Untuk selanjutnya nomor 4 sampai akhir kita bisa lihat di sini nomor 4 ada 2 sin A cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B. Yang kelima yaitu 2 cos A sin B sama dengan sin A ditambah B dikurangi sin A dikurangi B. Nah, yang keenam 2 cos A cos B sama dengan cos A ditambah B ditambah cos A dikurangi B. Nah, yang ketujuh min 2 cos A cos B sama dengan cos A plus B dikurangi cos A min B. Yang ke-8 sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin dalam kurung A ditambah B dibagi 2 dikali cos dalam kurung A dikurangi B dibagi 2. Nah, yang ke-9 nih, sin A dikurangi sin B berarti sama dengan 2 cos dalam kurung A ditambah B dibagi 2 dikali sin dalam kurung A dikurangi B dibagi 2. Nomor 10, cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos dalam kurung A ditambah B dibagi 2 dikali cos dalam kurung A dikurangi B dibagi 2. Nah, yang terakhir, yang ke-11 yaitu cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin dalam kurung A ditambah B dibagi 2 dikali sin dalam kurung A dikurangi B dibagi 2. Nah, dalam materi trigonometri, selain ada rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk menghitung nilai suatu sudut yang tidak termasuk sudut istimewa, juga terdapat rumus trigonometri sudut rangkap. Seperti halnya rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sudut rangkap ini juga digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri untuk suatu sudut, utamanya bukan untuk sudut istimewa ya. Nah, rumus trigonometri sudut rangkap meliputi 3 persamaan fungsi trigonometri nih. Ketiganya yaitu ada fungsi sinus, ada fungsi kosinus sudut rangkap, dan fungsi tan sudut rangkap. Dimana kita bisa lihat nih di tabelnya ada nomor 1 nih, ada sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nah, yang kedua ada cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, yang berarti juga sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, atau sama dengan juga 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu ada tan 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya nih. Di sini ada pertanyaan, jika diketahui P dan Q merupakan sudut lancip dan P dikurangi Q sama dengan 30 derajat, apabila cos P sin Q sama dengan 1/6, jadi nilai dari sin P cos Q berapa sih? Nah, pembahasannya kita bisa lihat di sini
bahwa diketahui P dikurangi Q itu sama dengan 30 derajat ya. Jadi sin dalam kurung P dikurangi Q sama dengan sin 30 derajat. Karena pada sifat sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B, maka kita ambil rumus sin P cos Q dikurangi cos P sin Q sama dengan 1/2. Lalu kita masukkan yaitu sin P dikali cos Q dikurangi 1/6 sama dengan 1/2. Lalu kita sederhanakan yaitu sin P cos Q sama dengan 1/2 ditambah 1/6. Lalu kita jumlahkan 1/2 ditambah 1/6 itu yaitu sama dengan 4/6. Jadi nilai sin P cos Q itu sama dengan 4/6 ya. Simple ya. Kita tinggal masukin rumus yang ada. Oke kawan-kawan, kita masuk ke persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Misalnya nih, kita punya 3X sama dengan 9 nih. Berapa sih X-nya? Kita tahu kan ya, X-nya itu pasti 3 karena setiap ruas kita bagi 3. Nah, gimana nih kasusnya kalau misalkan kita punya sin X sama dengan 1/2? Berapa sih X-nya? 30 derajat kah? 30 derajat atau V/6? Benar sih, tapi penyelesaian persamaan di sini dengan cara mencari seluruh nilai-nilai sudut X. Nah, untuk daerah asal tertentu, penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk derajat ini pada rentan 0 derajat sampai 360 derajat atau dalam rentan 0 sampai 2 V derajat. Gitu ya. Oke, kita masuk ke rumus penyelesaian persamaan trigonometri. Yang pertama, sinus dulu ya. Jika sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Kedua, X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat, di mana X dan A adalah konstanta dan K adalah anggota bilangan bulat. Nah, yang kedua, kosinus. Jika cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Kedua, X sama dengan negatif A ditambah K dikali 360 derajat, di mana X dan A adalah konstanta dan K adalah anggota bilangan bulat. Nah, ketiga, tangen. Apabila tan X sama dengan tan A, maka X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat, di mana X dan A adalah konstanta dan K adalah anggota bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 720 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X dikurangi 30 sama dengan 1/2 akar 3. Pembahasannya, kita tahu kan ya, kalau misalkan 1/2 akar 3 itu sama dengan apa? Sama dengan sin 60 derajat. Nah, ada rumusnya nih. Yang sinus X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Yang pertama dulu ya. Kita tulis lagi. X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat, di mana K ini adalah anggota bilangan bulat. Kita bebas mau negatif mau positif, bebas, karena di sininya dari 0 sampai 720 berarti kecil, nggak ada kemungkinan negatif ya. Jadi kita langsung aja ke K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0 berarti X dikurangi 30. Nah, X ini berarti dari sini ya, X dikurangi 30 sama dengan
A-nya sin 60 ditambah K-nya 0 dikali 360 berarti ditambah 0, berarti sama dengan X-nya itu 90 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1 nih, berarti X dikurangi 30 sama dengan 60 lagi ya. Sekarang K-nya 1 nih dikali 360 derajat, berarti ditambah 360, maka X-nya sama dengan 450 ya. Sekarang kita ke yang kedua, yaitu X sama dengan 180 dikurangi alfa tambah K kali 360. Nah, kita cobain juga dari K sama dengan 0 nya nih, berarti X dikurangi 30 sama dengan, nah 180 dikurangi alfa, alfanya itu di sini ini ya 60, berarti 180 dikurangi 60 itu 120 derajat, maka X nya sama dengan 150 derajat. Nah sekarang ke K sama dengan 1, untuk K sama dengan 1 berarti X dikurangi 30 derajat sama dengan 120 tambah nih K nya 1 dikali 360 tambah 360 ya, berarti sama dengan X nya itu 510 derajat. Nah karena dalam soalnya 0 lebih kecil daripada X lebih kecil dari 720, maka himpunan penyelesaiannya 90 derajat, 450 derajat, 150 derajat, dan 510 derajat. Kita urutkan dari yang terkecil, 90 derajat, 150 derajat, 450 derajat, dan 510 derajat. Ya, jadi terbukti nih, untuk 0 lebih kecil daripada X lebih kecil atau sama dengan 720 derajat, penyelesaian dari sin X dikurangi 30 sama dengan 1/2 akar 3 itu ada 90 derajat, 150 derajat, 450 derajat, dan 510 derajat.